Sebuah daerah, hiduplah seorang janda bernama Lindung Bulan yang memiliki dua anak lelaki yang bernama Reno Pinang dan Rambun Pamenan. Lindung Bulan adalah perempuan yang sangat cantik. Setelah suaminya meninggal dunia, banyak lelaki yang terpana dengan paras cantiknya. Tak sedikit dari mereka ingin meminang Lindung Bulan. Namun, Lindung Bulan memilih untuk sendiri dan merawat anak-anaknya. Aku tidak mau anakku mempunyai seorang ayah tiri. Lebih baik aku yang mengurusnya sendiri. Suatu hari, berita tentang kecantikan Lindung Bulan tersebar luas hingga sampai ke negeri Terusan Cermin. Rajanya bernama Angek Garang. Seperti namanya, ia adalah raja yang terkenal kejam. Aku mendengar seorang perempuan cantik yang hidup dengan anaknya. Katanya, paras cantiknya melebihi keindahan bulan di malam hari. Aku perintahkan kalian membawa perempuan itu kemari. Aku akan menikahinya. Perintah raja kepada hulu balangnya. Jika ia tidak mau, culik saja. Baik Yang Mulia, perintah dilaksanakan. Rombongan raja yang akan menjemput Lindung dipimpin oleh Palimo Tadung. Ketika mereka sampai di rumah Lindung, hulu balang mengatakan bahwa raja mereka ingin menikahi Lindung Bulan. Raja kami menginginkan kau datang ke istana. Ia akan menikahimu. Jadi kau tidak perlu bersusah payah merawat anakmu sendiri. Tidak, aku ingin sendiri saja. Sesuai dengan perintah raja, Palimo Tadung pun menculik Lindung Bulan saat malam hari dan segera membawanya ke istana Raja Angek Garang menggunakan burak. Cepat, sebelum ketahuan dengan anak-anaknya. Saat sadar, Lindung pun sangat kaget. Ternyata ia di istana. Siapa yang membawaku ke sini? Hulu balangku. Apa maumu? Raja menatap Lindung Bulan dan tersenyum. Tentu kau tahu, aku ingin menikahimu. Tidak, aku tidak mau. Sekali lagi aku katakan, aku tidak mau. Mendengar jawaban Lindung, Raja pun kesal. Dasar janda keras kepala. Pengawal, bawa wanita ini ke penjara bawah tanah. Baik Yang Mulia. Beberapa pengawal menyeret Lindung Bulan ke dalam penjara dan mengikat kaki Lindung dengan rantai besi. Tolong, keluarkan aku dari sini. Kasihan anakku. Bertahun-tahun, Lindung Bulan dikurung di dalam penjara bawah tanah. Ia hidup sangat menderita. Badannya menjadi semakin kurus dan wajahnya tak terawat. Bagaimana kabar anak-anakku sekarang? Sementara itu, semenjak ibunya diculik, Reno Pinang dan Rambun Pamenan dirawat oleh tetangganya. Ia pun menceritakan semuanya. Sekarang, kalian sudah dewasa. Sudah sepatutnya kalian mengetahui cerita itu. Aku harus mencarinya. Pada suatu hari, ketika Rambun sedang mencari burung di hutan, ia bertemu dengan seorang pemburu bernama Alang Bangke. Bolehkah saya duduk di sini? Ya, silahkan. Mereka pun berkenalan, dan Rambun menceritakan peristiwa yang menimpa ibunya beberapa tahun yang lalu. Mendengar cerita Alang, Rambun tersentak kaget. Benarkah ibumu bernama Lindung Bulan? Benar, Paman. Dia adalah ibuku yang diculik oleh entah siapa. Apakah Paman mengenalnya? Maaf Rambun. Aku hanya pernah mendengar bahwa ada seorang perempuan bernama Lindung Bulan yang ditawan bertahun-tahun oleh Raja Angek Garang di negeri Terusan Cermin. Mendengar berita itu, Rambun tak sadar meneteskan air mata. Dari mana Paman mengetahui kabar tersebut? Begini, Paman sering berkelana ke penjuru negeri, dan itu Paman dengar dari cerita warga setempat. Kalau begitu, di mana letak negeri Terusan Cermin itu, Paman? Maaf Rambun, Paman belum pernah ke sana. Tetapi kata orang negeri itu berada di seberang hutan belantara. Rambun seperti mendapatkan sebuah petunjuk. Namun ia tidak langsung ke sana. Ia justru belajar bela diri dan menuntut ilmu pengetahuan kepada berbagai guru.
Melihat gerak-gerik Rambun, Reno pun penasaran. Hai adikku, aku lihat selama ini kau sangat sibuk. Apa yang sedang kau persiapkan? Rambun pun menceritakan kepada kakaknya tentang ibunya yang menjadi tawanan. Tapi perjalanan dan perjuanganmu itu akan sangat berat adikku. Dan itu membahayakanmu. Aku sudah mempersiapkannya, Kak. Kakak tidak perlu cemas. Baiklah, jika itu keinginanmu, kakak selalu mendoakanmu. Setelah semua dipersiapkan, Rambun berangkat untuk mencari letak negeri terusan cermin, tempat ibunya dipenjara. Rambun berjalan mendaki gunung, melewati lembah, masuk ke hutan belantara, hingga hari-hari pun berlalu dan bekal yang dibawanya semakin berkurang. Suatu hari, Rambun jatuh sakit saat berada di tengah hutan belantara. Sakit sekali. Namun tak lama, sakit Rambun sembuh. Berkat Reno yang mengirimkan ramuan penangkal lapar berupa sebungkus nasi dan sebutir telur melalui mimpi Rambun. Kakak pasti telah membantuku. Rambun pun kembali berjalan. Kini ia menemui seorang petani ladang di tepi hutan. Maaf, Pak. Tubuhku sangat lelah. Maukah kau membantuku? Iya, istirahatlah di rumahku, Nak. Akhirnya, Rambun beristirahat di rumah petani itu. Sebagai gantinya, Rambun membantu petani itu bekerja di ladang. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk di dekat api unggun, Apa yang membawamu ke sini, Nak? Rambun pun menceritakan tentang ibunya. Sang petani turut sedih. Keesokan harinya, Rambun hendak meneruskan perjalanan. Pak petani memberikan sebuah tongkat ke Rambun. Seharusnya kau melewati hutan sebelah barat. Bawalah tongkat ini. Namanya Manau Sungsang. Rambun pun meneruskan perjalanannya dengan membawa tongkat yang diberi oleh petani tersebut. Kini, Rambun tengah menelusuri hutan sebelah barat. Tiba-tiba ia melihat seekor perimba sedang dililit seekor ular besar. Tolong! Tanpa berpikir panjang, Rambun pun membantunya dengan memukul kepala ular itu. Ular itu pun mati. Perimba itu pun selamat. Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkanku. Dari mana asalmu? Rambun pun menceritakan semuanya. Karena kau telah menolongku, maka aku akan mengantarmu ke negeri itu. Bukankah itu sangat jauh dari sini, Paman? Perimba itu menggenggam tangan Rambun. Kemudian mereka melayang-layang. Dan saat membuka matanya, Rambun tersadar jika ia terbang dengan perimba itu. Dan dari atas, terlihat negeri terusan cermin. Namun perimba itu hanya mengantarnya sampai sebuah dusun. Maaf, Rambun. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Carilah ibumu ke istana Raja Angek Garang. Belum mengucapkan terima kasih, sang perimba itu sudah terbang kembali. Sesampainya di dusun itu, Rambun kelaparan, sehingga ia mendatangi sebuah lepau atau kedai nasi yang dijaga oleh seorang wanita. Maaf, Bu. Saya sangat lapar, tapi saya tidak punya uang untuk membayarnya. Berilah saya pekerjaan untuk membayar nasi yang kau berikan. Karena merasa iba, sang penjual pun memberikannya secara cuma-cuma. Atas kebaikan si penjual, Rambun pun membantu memperbaiki bagian lepau yang rusak. Mereka pun mengobrol, dan Rambun menceritakan tujuannya. Oh, wanita itu ibumu? Benar, puluhan tahun yang lalu, Raja Angek Garang menyekap seorang janda bernama Lindung Bulan. Aku semakin yakin bahwa ibuku pasti masih ada di sana. Aku harus membebaskannya. Terima kasih banyak, Bu. Setelah mempelajari strategi agar ia bisa masuk ke istana itu, Rambun pun akhirnya berpamitan dengan si pemilik lepau. Sebelum berangkat ke istana, Rambun diberi ganti sebuah baju yang sudah robek. Gantilah pakaianmu. Oh iya, terima kasih, Bu. Sesampainya di istana, Rambun melihat 7 orang hulu balang yang sedang berjaga di gerbang istana. Ia pun menghampiri salah satunya. Tuan, bolehkah saya masuk ke istana? Dengan tujuan apa kamu kemari? Aku ingin membebaskan ibuku yang ditawan oleh Raja Angek Garang sejak puluhan tahun yang lalu.
Tiba-tiba seluruh hulu balang yang menjaga berkumpul dan mengerubungi Rambun. Badan Rambun pun diangkat dan dilempar-lempar. Rupanya ada yang ingin bermain dengan kita. Rambun pun kesal. Ia memukul salah satu hulu balang dengan tongkat manau sungsangnya. Melihat perlawanan Rambun yang aneh, para hulu balang lainnya melapor ke istana, yaitu kepada Palimo Tadung. Anak kurang ajar. Untung saja, dengan cepat dan sigap Rambun memukulkan tongkat manau sungsangnya ke kepala Palimo Tadung dan hulu balang yang lainnya. Seorang hulu balang melaporkan ke Raja Angek Garang, dan sang raja pun marah. Melawan anak kecil saja tidak becus. Anak itu mempunyai tongkat sakti yang mulia. Sang raja kesal. Ia segera menemui Rambun yang sudah berdiri di depan istana. Sang raja langsung menyabetkan pedangnya ke arah Rambun, dan Rambun selalu berhasil menghindar. Saat Rambun hendak memukul kepala raja dengan tongkatnya, raja dengan sigap menepisnya. Hahaha, rupanya kau anak kecil ini. Jangan harap kau bisa mengalahkanku. Tongkatmu itu tidak ada apa-apanya dengan pedangku ini. Mendengar hal itu, Rambun jadi tahu bahwa kesaktian sang raja hanya ada pada pedangnya. Jadi ketika sang raja mengangkat pedangnya, Rambun dengan segera melompat dan memukul pedang itu hingga pedang itu terlepas dari genggaman Raja Angek. Tidak! Setelah pedangnya terlepas, Rambun segera memukul kepala Raja Angek Garang hingga tewas. Seluruh warga yang menyaksikan peristiwa itu bersorak karena raja kejam itu telah mati. Rambun pun menyuruh hulu balang untuk membebaskan semua tawanan. Mau tidak mau, para hulu balang itu menuruti perintah Rambun. Cepat, bebaskan seluruh tahanan. Dan bantu aku mencari Lindung Bulan, ibuku. Baik. Akhirnya, Rambun pun bertemu dengan ibunya dengan kaki yang dirantai besi, badan yang kurus, dan mata yang cekung. Dengan haru, Rambun pun memeluk ibunya. Ibu, aku Rambun, anak bungsu ibu. Aku Rambun Pamenan, Bu. Ibu, akhirnya kita bertemu. Benarkah? Itu kau, Rambun anakku? Maafkan ibu telah meninggalkanmu, nak. Setelah kejadian itu, rakyat negeri Terusan Cermin meminta Rambun untuk menggantikan Raja Angek Garang. Terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menjadi raja di negeri yang asing bagiku. Aku kesini hanya untuk membebaskan ibuku dari raja yang keji itu. Rambun pun memilih pulang ke kampung halamannya bersama ibunya. Mereka berkumpul kembali